Ada kabar heboh nih dari dunia musik. Agnes Mo secara resmi keluar dari labelnya di Amerika, 300 Entertainment. Tentu aja ini jadi langkah yang mengejutkan banyak banget orang. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan statement pertamanya datang langsung dari Agnes Mo sendiri. Lewat Twitter, pesannya singkat tapi tegas banget, aku yang memilih untuk pergi. Jadi jelas ya, ini bukan soal dipecat atau semacamnya, tapi dia yang ngambil keputusan. Nah, dari sinilah semua spekulasi bermula. Tentu aja, pernyataan itu langsung bikin kita semua mikir kan? Kalau emang ini pilihannya dia, kenapa? Apa yang mendorong seorang artis yang lagi di puncak karir internasionalnya buat ninggalin label besar di Amerika? Inilah misteri yang bakal kita coba pecahin sama-sama. Oke, sebelum kita loncat ke berbagai teorinya, kita mundur dulu sedikit. Penting banget buat kita pahami seberapa besar sih sebenarnya kerjasama antara Agnes Mo dan 300 Entertainment ini. Ini tuh bukan kontrak main-main loh. Ini adalah fondasi dari ambisi globalnya. Coba deh kita flashback sedikit. April 2018, Agnes Mo gabung sama 300 Entertainment, label gede di Amerika. Dia juga di backup sama manajer legendaris. Terus, kolaborasinya bareng Chris Brown di lagu Overdose langsung masuk chart. Kelihatannya semua berjalan mulus banget kan? Tapi di tahun 2020, ceritanya berubah total. Nah, karena nggak ada alasan resmi yang dikasih, ya udah deh, para fans dan pengamat musik mulai jadi detektif. Mereka nyusun kepingan-kepingan puzzle yang ada. Dan dari analisis mereka, muncullah beberapa teori yang menarik banget dan jujur aja cukup masuk akal. Inilah 5 teori utama yang paling santer dibicarakan, mulai dari soal proyek yang ditunda-tunda, beda visi, sampai ada faktor orang-orang di sekitarnya. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari teori pertama, dan ini yang paling panas kayaknya. Penundaan proyek yang gak ada abisnya. Intinya, banyak banget karya Agnes yang udah jadi, udah siap rilis, tapi kayak ditahan gitu sama label. Dan ternyata, kasus kayak gini tuh bukan yang pertama loh di industri musik. Mirip banget sama ceritanya Katy Perry di awal-awal karirnya. Albumnya dia juga sempat digantung sama label pertamanya, yang jelas ngehambat karirnya banget. Nah, pola yang sama kayaknya kejadian lagi nih sama Agnes. Dan kita nggak ngomongin 1-2 lagu ya. Menurut info yang beredar, Agnes itu udah rekaman sekitar 50-100 lagu yang siap dirilis. Gila kan? Bahkan ada gosip soal satu album penuh hasil kolaborasi sama Chris Brown yang juga nggak kunjung dirilis. Coba bayangin deh frustrasinya gimana. Lanjut ke teori kedua. Bisa jadi ini bukan cuma soal telat rilis, tapi juga soal arah kreatif. Mungkin aja visi Agnes soal musik dan image-nya itu udah mulai nggak sinkron sama strategi yang dimauin sama label. Buktinya, cukup kuat loh. Di tahun 2019, Agnes ngerilis Wanna Be Loved secara independen, di bawah manajemennya sendiri, bukan lewat 300 Entertainment. Ini kayak langkah pemberontakan gitu kan. Sebuah cara buat nunjukin kontrol kreatifnya. Baru setelah itu, Nanana dirilis sama label. Urutan rilis ini kayak ngasih sinyal kalau ada tarik ulur soal visi artistik di antara mereka. Teori ketiga ini agak-agak ngeplot twist nih, melibatkan satu sosok penting dari masa lalunya, Mi Jin, mantan manajernya. Ada spekulasi kalau Mi Jin ini punya peran penting buat langkah Agnes selanjutnya setelah keluar dari 300 Entertainment. Jadi, Mi Jin ini siapa sih? Dia itu orang yang percaya banget sama talenta Agnes, dan sekarang posisinya strategis banget di Quality Control Music, sebuah label besar lainnya. Teorinya bilang, mungkin aja Mi Jin lagi nyiapin rumah baru buat Agnes, mirip kayak penyelamatnya Katy Perry dulu. Nah, ini teori yang paling bikin fans seneng nih. Gimana kalau Agnes keluar bukan karena ada masalah, tapi justru karena ada tawaran yang jauh lebih gede? Bisa jadi, dia udah diam-diam dapat kontrak sama label rekaman yang lebih besar dan lebih kuat lagi. Teori terakhir ini nunjukin betapa kuatnya hubungan Agnes sama basis fansnya yang super setia, Agnesius. Selama bertahun-tahun mereka tuh vokal banget nyuarain kekhawatiran mereka. Dan kita tahu Agnes itu artis yang dengerin banget masukan dari fansnya. Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang terus dilempar sama fans di media sosial. Mereka lihat potensi Agnes yang luar biasa, tapi nggak lihat hasil yang sepadan dari pihak label. Tekanan dan mungkin rasa kecewa dari orang-orang yang paling mendukungnya ini bisa jadi salah satu pendorong utama Agnes buat ngambil alih kendali. Jadi setelah kita lihat semua teori ini, gambaran besarnya jadi lebih jelas kan? Ini tuh bukan sekedar cerita artis yang keluar dari labelnya.
ini adalah narasi tentang mengambil kembali kontrol atas karir sendiri. Dan inilah poin kuncinya. Dengan memilih untuk pergi, Agnes Mo secara proaktif ngendaliin arah karir dan ceritanya sendiri. Daripada nunggu, tanpa kepastian, dia mutusin buat bikin jalannya sendiri. Ini adalah sebuah tindakan pemberdayaan. Jadi, apakah ini akhir dari sebuah bab? Atau justru ini baru permulaan dari penaklukan globalnya yang sesungguhnya? Yang jelas, dengan langkah ini, Agnes Mo udah ngebuktiin kalau dia yang pegang kendali. Keberanian buat ngambil risiko dan ngejar visinya sendiri itu modal terbesarnya. Dan di panggung global, mungkin keberanian kayak ginilah yang jadi kunci kemenangannya.